Oktober, drama keluarga Onsu ternyata belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Setelah konflik antara Ruben Onsu dan mantan istrinya terus menjadi konsumsi publik, kini satu nama kembali ikut terseret. Bukan orang lain, melainkan adik kandung Ruben sendiri, Jordi Onsu. Hubungan kakak beradik yang dulu dikenal sangat kompak, kini justru berubah menjadi saling sindir di depan publik. Bahkan, Jordi mengaku menyimpan sebuah rahasia besar tentang Ruben. Rahasia yang menurutnya bisa menghebohkan satu Indonesia. Lalu benarkah konflik ini sudah tidak bisa diperbaiki? Dan kenapa di saat situasi sedang memanas, kuasa hukum Ruben justru memilih fokus pada satu hal yang sama sekali berbeda? Retaknya hubungan Ruben Onsu dan Jordi Onsu sebenarnya bukan cerita baru. Hubungan keduanya dikabarkan mulai merenggang sejak pertengahan tahun 2024. Komunikasi yang dulu begitu dekat perlahan terputus. Jordi bahkan pernah mengaku dirinya dan Ruben sudah lama tidak saling menyapa. Mereka tidak lagi saling berkunjung ke rumah. Bahkan beberapa kali melewati momen Natal tanpa berkumpul sebagai keluarga. Hal tersebut pun tidak dibantah oleh Ruben yang saat itu bilang hubungan dia dan Jordi sedang tidak baik-baik saja dan ada luka hati yang dirasakan Ruben. Saat itu banyak yang mengira kerenggangan tersebut hanyalah konflik biasa antar saudara. Namun siapa sangka masalah tersebut justru berkembang menjadi lebih besar. Situasi memanas ketika Ruben disebut menilai Jordi ikut terlibat dalam persoalan rumah tangganya dengan Sarwenda. Isu ini langsung menjadi perhatian publik karena untuk pertama kalinya konflik rumah tangga Ruben seolah melebar hingga menyeret hubungan dengan adik kandungnya sendiri. Netizen pun langsung bereaksi. Ada yang mempertanyakan bagaimana mungkin konflik rumah tangga bisa sampai membuat hubungan kakak adik ikut retak. Namun ada juga yang beranggapan kalau konflik keluarga biasanya memang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di depan kamera. Di tengah ramainya pemberitaan tersebut, Jordi akhirnya buka suara. Bukannya membantah panjang lebar, Jordi justru melontarkan pernyataan yang membuat publik semakin penasaran. Ia mengaku menyimpan sebuah rahasia besar tentang Ruben. Bahkan menurut Jordi, jika rahasia itu dibuka, dampaknya bisa menghebohkan satu Indonesia. Pernyataan itu sontak membuat media sosial ramai. Sebagian netizen menilai Jordi tidak akan dikenal orang tanpa Ruben. Namun tak sedikit pula yang menyayangkan jika persoalan keluarga harus terus dibawa ke ruang publik. Harusnya saudara saling mensupport. Namun dalam salah satu pesan suaranya, Jordi mengaku tidak akan membongkar semuanya karena masih menghormati Ruben sebagai kakak. Aku tidak akan menceritakan secara detail. Soalnya pun dia tuh kan kakakku, darah kandungku. Gak mungkin aku nyeritanya ke Ruben dong. Jadi nanti kalau mau cerita, sok dari ke Ruben aja. Namanya berbeda pandangan pasti ngobrol berdua. Gitu, ya sering lah. Cuma kan belakangan ini kayaknya memang belum sempat bertemu kembali. Bukan cuma tapi sama yang lainnya juga kan, karena soalnya tidak berkomunikasi juga bukan sama aku doang kan. Ya udah Mbak, maksudnya nggak puyeng gitu loh, nggak berantem, nggak saling menjatuhkan, nggak saling mendukung, tapi ya masing-masing gitu. Kalau sebagai adik semua keluarga tahu aku sama apalagi Wenda tahu persis. Aku selalu mengalah dan memohon maaf. Aku selalu mohon maaf jika ada kesalahan. Tidak bertegur sapa bukan berarti itu menjadi musuh. Bukan berarti saling menjatuhkan. Namun di sisi lain, Jordi menegaskan tidak ikut campur karena sudah ada kuasa hukum dan memilih berdiri sebagai paman dari anak-anaknya Ruben. Tapi mengikuti dari ada press conference, kemudian ada lain-lain juga gitu ya. Kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin di anak ya tinggal diskusikan bersama. Terus rasanya kalau memang dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan kan mungkin ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya, nggak dipindahin rumahnya ada gitu. Jadi tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih. Karena aku juga sekarang tuh deket banget sama Opa Gio ya. Nah,
Mungkin kedekatannya sekarang seperti apa sih? Karena melihat kan dari Ruben sendiri sempat yang komentar di sosmed juga yang sama Bunda akhirnya berdua yang jangan bawa anak-anak atau segala macam gitu, isi konten-kontennya. Mungkin Uncle sendiri seperti apa? Kalau dibilang deket banget, ya sebatasnya teman kerja. Jadi kalau misalkan kita lagi ada kerjaan bersama, aku belum pernah pergi bareng gitu ya. Biar bagaimanapun aku ini adalah adik dari Ruben dan uncle dan paman dari Talia, Tania dan juga Bella. Jadi posisi aku Cina, adik ipar dari Surwenda. Jadi posisiku akan tetap di sini. Jadi aku akan berdiri buat ponakan-ponakan. Fokusku sekarang ya lebih ke ponakan aja. Kalau mau ketemu si Wenda pun aku jarang pergi berdua gitu ya. Rame-rame nggak apa-apa, pasti barengan sama ponakan. Tujuannya pasti utama itu. Sementara itu, Ruben memilih mengambil sikap yang berbeda. Hingga kini, Ruben belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai tudingan maupun pernyataan sang adik karena masih menjalankan ibadah umroh. Menurut pihak kuasa hukumnya, Ruben saat ini masih menjalankan ibadah umroh sehingga belum memberikan pernyataan resmi. Kuasa hukum Ruben juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terpancing oleh isu-isu lain yang dinilai bisa mengalihkan perhatian dari persoalan utama. Mereka memilih tetap fokus pada perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak bertemu dengan anak-anaknya. Dan juga menurut kuasa hukumnya Ruben, saat ini itulah yang menjadi prioritas kliennya. Karena itu, mereka belum ingin menanggapi berbagai pernyataan yang berkembang di luar pokok persoalan tersebut. Gimana nih Bang, ada Jordi Onsus juga tiba-tiba nimbrung di kasus ini. Ruben udah tahu belum Bang? Karena kan bisa dibilang khawatir ini makin keruh. Kan kami belum ada komunikasi sama Ruben ya terkait dengan masalah apapun yang ada di Indonesia ini selama dia umroh, kan kami belum berkomunikasi dan memang saya juga tidak ingin belum menghubungi Ruben karena tidak ingin mengganggu konsentrasinya beribadah gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya apa responnya, apakah dia sudah tahu, saya kurang paham. Ya kalau mengenai masalah akan makin memperkeruh, ya saya kira kalau semakin banyak orang yang nggak berkepentingan mencoba menilai, mencoba menjustifikasi persoalan ini dan kemudian melebar bukan kepada titik inti persoalan, yaitu adalah waktu yang sudah disepakati agar anak-anak ini memiliki waktu berkumpul bersama ayahnya 2-3 hari dalam 1 minggu, ya pasti masalahnya akan makin keruh dan akan makin melebar. Dan saya nggak tahu apakah ini adalah satu strategi untuk membuat masyarakat atau membuat kita jadi lupa terhadap masalah utamanya, sehingga kita disibukkan dengan masalah-masalah yang lain yang baru ditimbulkan. Ya saya nggak tahu juga, tapi yang pasti kami tetap konsisten ini berkaitan dengan masalah anak, hak anak untuk bertemu dengan ayahnya dan juga hak ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dan tentu karena sekarang kita sudah ke KPAI membawa masalah dugaan adanya eksploitasi terhadap anak, ya ini juga akan menjadi satu pokok pembahasan yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Saya kira ini yang utamanya. Kalau hal-hal yang lain itu kan hanya merupakan aksesoris saja ya, hanya kembangan-kembangan agar kita tidak fokus kepada masalah anak itu. Tapi kami tidak pernah terpancing untuk mau menanggapi, mau membahas secara mendalam hal-hal yang menyimpang dari masalah pokoknya. Silakan saja mereka misalnya mau melebar ke sana, melebar ke sini ya, tapi kami tetap bicara tentang hak anak untuk bertemu dengan ayahnya dan hak ayah untuk bertemu dengan anaknya. Karena apapun juga persoalan yang ditarik-tarik, masalah masa lalu, mengenai masalah debt collector, masalah KPR, itu semua tidak bisa membuat Ruben kehilangan haknya untuk bertemu dengan anaknya dan berkumpul bersama dengan anaknya, dan juga tidak menghilangkan hak anaknya untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Apalagi dari sejak semula kedua belah pihak dengan sadar telah membuat suatu kesepakatan yang ditandatangani bersama di hadapan notaris. Ya, jadi artinya jangan melebar ke sana, melebar kemari untuk mengeliminasi haknya Ruben untuk bertemu dengan anak, berkumpul dengan anaknya. Saya kira itu tidak akan pernah berhasil. Pernyataan itu justru memunculkan banyak pertanyaan baru di kalangan netizen. Apakah benar
Ada pihak yang sengaja menggiring opini sehingga perhatian publik bergeser dari persoalan hak asuh dan hak bertemu anak. Ataukah semua ini memang hanya rangkaian konflik keluarga yang kebetulan terjadi dalam waktu yang bersamaan? Namun yang jelas, semakin banyak pihak yang angkat bicara, semakin panjang pula daftar pertanyaan yang belum terjawab. Sampai saat ini, hubungan Ruben Onsu dan Jordi Onsu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Di satu sisi, Jordi mengaku menyimpan rahasia besar, namun memilih tidak membukanya. Di sisi lain, Ruben melalui kuasa hukumnya memilih diam dan tetap fokus memperjuangkan haknya untuk bertemu anak-anak. Lalu, akankah rahasia yang dimaksud Jordi suatu saat benar-benar diungkap? Atau justru konflik kakak beradik ini akan berakhir tanpa ada satupun yang membuka semua fakta kepada publik? Kalau menurut kalian, haruskah persoalan keluarga diselesaikan secara tertutup? Atau justru semuanya perlu diperjelas agar tidak terus menimbulkan spekulasi? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.